warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sang pemimpin, jumpa lagi dengan podcast SMP Al-Muslim. Kali ini dalam episode yang sangat spesial. Kenapa kita panggil episode yang sangat spesial? Karena kita akan mengulas tema tentang sosok yang kehadirannya begitu spesial bagi kita, yaitu sosok seorang ibu. Nah, tema podcast kita hari ini adalah My Mom, My Support System. Sang pemimpin, tentu kita semua sudah tahu bahwa setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Rasanya bicara tentang ibu tak akan ada habisnya. Ibu yang selalu mendukung kita dalam kondisi apapun. Ibu yang selalu mendampingi kita dan memastikan kita tumbuh dengan optimal. Itulah ibu, support system kita. Betul banget, Rik. Untuk itu, dalam rangka menyambut Hari Ibu, narasumber yang kita hadirkan hari ini adalah seorang ibu. Beliau adalah Bunda Kartika Widianti STMM, bunda dari sahabat kita Jena dari kelas 9 Umar bin Khattab dan kakak Keisha dari kelas 12 SMA Al-Muslim. Beliau adalah support system yang kuat bagi kedua putrinya, sehingga kedua putrinya dikenal sebagai pelajar yang bertalenta. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bunda Kartika, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Ini Fesya, ini Riksa. Oke, ya. Terima kasih Bunda sudah berkenan hadir dalam podcast kita hari ini. Sama-sama. Baik Bunda, kita mulai diskusi santainya ya. Boleh, yuk. Untuk pertanyaan yang pertama Bunda, Boleh, silakan. mengenai peran seorang ibu. Iya. Menurut Bunda, apa sih arti support system bagi anak-anak Bunda? Support system ya? Iya. Oke, saya cerita dulu ya ini ya. Cerita sedikit boleh ya? Boleh. Jadi dulu sebelum menikah kan saya sudah bekerja. Banyak bunda pasti juga sudah begitu. Dan tidak diduga 15 tahun kemudian itu ada pengurangan karyawan, ada PHK. Jadi kan dirumahkan ceritanya. Dari papahnya anak-anak itu yang terus menguatkan saya. Mungkin ini sudah waktunya kamu betul-betul mendampingi anak-anak 100% gitu. Tadinya saya juga agak down gitu loh. Biasanya kerja kok jadi di rumah, terus saya harus ngapain kayak gitu kan. Nah, selama ini nggak kepikiran harus jadi yang 100% harus mensupport anak-anak, itu nggak kepikiran gitu. Jadinya mulai saat itu ya mendampingi anak-anak terus. Yang mendampingi itu ya ada ya ngantar, jemput, kadang-kadang ya beberapa tugas gitu, kadang-kadang juga bantu atau apa ya, pokoknya kita mendukung lah. Nah kalau dari situ akhirnya saya melihat setelah sekian tahun ini ternyata ya alhamdulillah perkembangannya ini luar biasa dengan support system seperti itu. Jadi rasanya mungkin support system buat anak-anak saya itu yaitu tadi mungkin mereka merasa aman, merasa dipercaya, merasa dicintai. Jadi ada tempat untuk berbagi setiap kali mereka pulang sekolah, atau kadang-kadang masih di sekolah pun tuh WA, "Mah, aku kok ngerasa begini." Itu kadang-kadang juga gitu, antara Jena atau Kak Keisha juga begitu. Terus kalau mereka juga terkadang kalian juga pasti ngerasa ya, dengan teman tuh kadang-kadang ada gesekan dikit ya, bener nggak? Nah itu curhatnya di rumah. Nah terus kalau sudah curhat di rumah, nah ini yang saya biasanya bantu meluruskan bahwa boleh marah, boleh melakukan rasanya dengan teman itu nggak bisa akur, tapi kalian harus tetap berada di jalannya. Jadi fokusnya saya sebagai support system itu mengupayakan anak-anak ini tidak melakukan hal-hal yang istilahnya mereka itu nggak neko-neko lah istilahnya. Jadi neko-neko tahu nggak? Kurang tahu. Bukan orang Jawa. Orang Jawa. Macam-macam, aneh-aneh gitu loh maksudnya. Jadi ya tetaplah melakukan hal-hal seperti biasanya walaupun kamu sedang kecewa,
walaupun kamu sedang marah. Jadi istilahnya tante ini atau saya ini yang ngontrol. Udahlah, jalin aja. Memang nggak selamanya kita itu harus senang, harus bahagia gitu loh dengan teman-teman itu. Ya mungkin ada rasa kecewanya. Di situ yang saya yang menguatkan, saya yang ngajak mereka tetap berpikir logis, meskipun nggak semua teman itu baik lah mungkin ya, tapi ya kita berbuat baik aja sama mereka, nggak usah terus jadi yang toksik, yang nggak istilahnya bikin kita jadi putus asa lah. Bisa loh sama temen kayak gitu, pernah nggak rasa gitu? Untuk saat ini belum. Oh belum, kamu? Pernah. Nah ini kalau cewek itu lebih banyak deh, kalau cowok mungkin enggak, cowok biasa aja. Kalau cewek itu sih banyak nih gejolak, merasa kan? Nah ngerasa banget, iya, tante tahu. Jadi ya memang tujuannya support system itu biar mereka merasa aman kalau cerita, merasa dipercaya, terus mereka bisa kita arahkan bahwa tindakanmu tuh sebaiknya beginilah kalau menghadapi teman atau menghadapi guru. Kan kadang-kadang ada nih yang disuruh guru begini, nah itu sampai rumah itu bedodok. Itu tahu bedodok? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Bukan gerundel jadi kok gini sih, aku tuh ngerasa sudah tugasku bener loh, tapi kok sama ustadznya disuruh begini gitu. Oh kesel? Ya kesel ya itu kadang-kadang juga curhat. Nah di situ nanti yang bagian ngarahkan, gini loh mungkin maksudnya gurumu itu begini, jadi jangan ditelan mentah-mentah kalau perintah yang kayak begitu diberikan itu, atau dimarahi atau lagi diomelin, mungkin ada maksudnya. Itu tujuannya kita sebagai orang tua, sebagai support system itu kurang lebih begitulah, supaya dipercaya, supaya mereka itu pokoknya nggak merasa sendirian lah menghadapi masa-masa ini. Itu aja, oke? Jadi sosok seorang ibu tuh punya peran yang begitu besar ya buat anak-anaknya. Insya Allah ya memang begitu, Vesya ya. Selanjutnya ya benar. Boleh. Sebagai seorang ibu, tentunya banyak tantangan yang dihadapi. Nah, pertanyaannya, apa tantangan yang terbesar yang pernah Bunda rasakan saat mendukung ataupun mendidik anak? Tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar itu saya rasa di usia kalian yang sekarang ini menginjak remaja dewasa. Ini tantangan terbesar yang luar biasa. Dimana di situ emosional kalian tuh sedang bergejolak tinggi. Psikologisnya juga. Itu kan dari segi hormonal juga ya. Dari situ kita nggak bisa nyuruh anak-anak ini ayo bubuk siang, ayo cepat makannya dihabiskan, nggak bisa segampang itu kan. Nah itu harus perlu pendekatan pribadi, dan harus bisa memposisikan diri kita itu jadi teman, gitu loh. Jadi ya itu yang memang saya rasakan paling besar itu di masa-masa sekarang ini. Belum lagi nanti kalau ada konflik dengan teman. Nanti kalau SMA, Rik, mungkin kamu tahu SMA bisa konflik sama teman. SMP mungkin masih sedikit-sedikit. SMA bisa. Belum lagi nanti kalau sudah SMA itu, dari SMP mungkin sudah ada ketertarikan dengan lawan jenis. Nah ini juga membuat dak-dikduk orang tua loh ini. Iya, gimana ya? Jadi kita itu pengennya kalian tetap belajar dulu, tapi ya nggak bisa menghindari lagi kalau sudah dari hormon kita itu, bawaan kita begitu. Nah, itu tujuannya ya mengalihkan lah, bukan murni harus menghalangi, tapi lebih enak tuh mengalihkan, gitu sih. Itu tantangannya itu ya. Tantangannya cukup berat ya Bunda. Iya, nanti kalau sudah jadi orang tua jadi tahu. Iya. Lanjut pertanyaannya Bunda. Boleh. Bagaimana cara Bunda menjaga agar tetap menjadi support system yang kuat untuk anak-anak Bunda, bahkan ketika Bunda merasa lelah atau tertekan? Oh gitu ya, oke. Support system yang kuat. Saya punya prinsip, saya harus punya me time.
Istirahat. Iya, me time. Menurut kalian istirahat ya, me time atau me time. Kalau me time saya itu adalah punya waktu untuk diri saya sendiri. Apa itu? Nah, kalau saya suka olahraga. Olahraga saya itu biasanya ikut zumba, ikut olahraga senam. Tahu kan senam? Nah, itu kayak zumba itu kayak gitu itu. Jadi itu yang membuat rasa happy saya itu jadi lebih lebih meningkat. Nah, dari situ saya ngerasa dari sini punya energi untuk buat anak-anak. Nah, selain olahraga, saya juga sesekali mungkin keluar sama teman atau mungkin jalan-jalan. Pokoknya me time lah, me time untuk diri sendiri. Jadi nggak melulu me time ini harus healing kemana gitu, enggak. Tapi melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Yang penting diri kita tuh happy. Jadi ibu tuh harus happy. Nanti anak-anak pasti ikut happy. Insya Allah. Bener kan? Jadi kalau mamanya happy, kalian pasti juga ikut happy. Jadi makanya ini mama ini harus happy dulu. Ya kan? Gitu ya. Happy-nya tiap mama, tiap bunda tuh beda. Jadi ya mungkin wajar kalau mungkin sekali mama atau bundanya siapa ini pamit mau nonton sendiri atau mau gimana, itu mungkin me time-nya itu nonton drakor. Suka? Oh, mama saya suka banget nih. Oh, suka? Iya, sama. Ya. Oke, bisa dilanjut? Ya. Kata orang, kadang menjadi sosok seorang ibu tuh sangat melelahkan dan menguras tenaga. Apalagi nih, setiap pagi kan menjadi sosok seorang ibu tuh harus membangunkan anak-anak, menyiapkan sarapan, dan melakukan pekerjaan rumah. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih caranya Bunda menjaga keseimbangan mental dan emosional agar bisa tetap memberikan dukungan kepada keluarganya Bunda? Menjaga keseimbangan mental, gimana ya? Yang jelas kita itu harus banyak komunikasi, ngobrol lah, ya ngobrol dengan anak-anak itu pulang sekolah itu saya biasakan ngobrol, curhat. Ada apa sih tadi di sekolahan? Kenapa sih tadi di sekolahan? Apa yang kalian keluhkan? Apa yang bikin happy itu terus saya upayakan, saya gali terus. Jena, ke Kak Kesha. Jadi saya tahu bahwa berarti saat ini sedang ada kendala, sedang ada masalah sedikit, ada konflik mungkin. Terus kalau mungkin besoknya gitu, mereka lagi happy nih. Nah, ini dari sini kita sinkronkan, jadi saling cerita, saling berbagi. Jadi mungkin nanti si kakak jadi ikut nimbrung, si adik jadi ikut nimbrung. Nah, dari situ jadi tahu, adik ini kemarin lagi bete sama temannya, kakak ini kemarin lagi happy sama temannya. Itu kita saling mendukung lah. Jadi kayak jangan sampai kamu tuh sebel sendiri di rumah atau marah sendiri di rumah, tapi ayo bareng-bareng. Nanti kalau sudah dia lagi bete atau lagi apa gitu, kita guyoni, kita ketawain gitu. Nah, ngapain gitu aja kok gitu aja kok marah, gitu aja kok gini ya. Itu biasanya itu berangsur-angsur terus membaik, terus jadi lebih mereda emosinya. Nah, dari situ kan lebih enak ya, nggak gampang bete, sudah tersalurkan ya, di rumah tersalurkan daripada tersalurkan sama temen-temen. Atau main game kamu? Sering ya main. Main game ya, jangan sering-sering tapi belajar. Iya, belajar sering ya, gitulah. Atau kadang-kadang gini, tante iseng-iseng gitu, nonton yuk gitu. Jadi nontonnya itu malah nggak ngajak di hari-hari libur, di hari-hari mereka yang hektik itu, karena lagi bete ya, ayo nonton yuk. Malam-malam itu biasanya saya ajak jam 9 malam gitu. Jam 9, jam 9 malam. Pokoknya mereka saya tungguin, ini filmnya bagus, mau nggak? Ya mau mah, ya udah yuk. Itu jadi gimana caranya biar mereka itu sesekali itu ngerasa ada waktu membuat situasi ini sedikit mereda.
nggak belajar melulu. Gitu ya Vesya. Cara yang bermanfaat ya Bunda. Insya Allah itu menurut Bunda ya, menurut saya. Lalu jika berbicara tentang pribadi, apa saja yang sudah Bunda lakukan sehingga saat ini kedua putri Bunda berkembang dengan talenta yang dimilikinya? Berkembang dengan talenta. Nah, kalau saya sih begini ya, dari dulu saya itu selalu menggiatkan anak-anak itu, udah ikut aja kegiatan sekolah, kegiatan apa saja yang positif ikutin. OSIS boleh, terus kalau di SMP itu kan ada Roots ya, Roots juga ikut. Alhamdulillah Kak Keisha sama Jena masing-masing juga bisa gabung sama Roots itu. Terus apa kegiatan lainnya apa saja sih, nggak apa-apa itu saya dukung. Jadi karena sistem pendidikan sekarang ini nggak sama kayak dulu, jadi menurut saya memang kita harus belajar membebaskan anak-anak ini melakukan berbagai kegiatan yang penting positif gitu loh. Nah nanti yang orang tua tinggal mendukung, ikut lomba misalnya, nggak apa-apa sudah ikut aja, saya suruh gitu. Aku nggak bisa lomba, ikut aja nggak apa-apa. Jadi nggak dipasang target harus 100 harus jadi pemenang lah, harus itu enggak, pokoknya udah ikut aja, coba aja supaya tahu batas kemampuan ini sampai di mana sih gitu loh. Jadi tahu kan, dari situ kan bisa mengukur, oh iya kalau aku ikut lomba ini begini, ikut lomba ini begini gitu. Biar punya Pengalaman, benar, pengalaman itu saya sudah dapat. Nanti kalau kamu sudah kerja terus dulu, oh iya aku nggak ikut begini-begini kayaknya nyesel gitu, iya kan? Bener banget. Bisa kan? Bisa kayak gitu. Iya, nyesel, daripada nyesel ya sudah kita dukung aja, yang penting positif lah. Yang Insya Allah penting begitu. positif, yang penting enjoyable. Benar, enjoyable, terus sesuai passion ya. Sesuai Gitu, passion. sesuai passion. Jadi kalau passionnya Vesya tuh apa? Main musik ya. Musik. Ya. Jadi misalnya mau ikut kegiatan yang ada hubungannya sama musik nggak apa-apa kalau saya jadi mamanya Vesya. Gitu ya. Lanjut ya. Boleh silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini itu sedang viralnya nih tentang berita kesehatan mental anak remaja. Kira-kira bentuk support apa saja sih yang bisa Ibunda lakukan untuk menjaga kondisi mental pada putrinya? Yang saya lakukan ya itu tadi sih, membiasakan curhat. Jadi supaya mereka nggak terperangkap dengan pikirannya sendiri. Jadi kadang-kadang anak-anak tuh kan ada yang ngerasa nanti kalau aku cerita sama mama marah tuh. Nanti kalau aku nggak cerita dimarahin. Kadang-kadang kan gitu kan, merasa gitu nggak? Iya kan? Gitu kan? Merasa gitu kan. Jadi saya membiasakan, saya dengarkan dulu cerita anak-anak ini yang baik, yang buruk. Mereka selalu gini, mama mau dengar yang baiknya dulu apa yang buruknya dulu gitu. Kasih pilihan kadang-kadang. Terus ya terserah lah, buruknya dulu lah nggak apa-apa gitu. Biar kita nanti happy di belakang gitu. Jadi cerita. Nanti kalau sudah ganti baiknya gimana. Nah itu dengan gitu kan kita berusaha menyeimbangkan bahwa tadi itu yang hal buruk itu mungkin ada sesuatu yang memang kamu sendiri kurang bisa menghandle atau mengatasinya. Ya nggak apa-apa, nggak semua hal yang kita lakukan itu harus berakhir bahagia, ya kan? Kita punya teman itu juga nggak harus yang membuat kita bahagia, kadang-kadang bisa bikin kecewa, ya benar nggak? Tapi cara untuk menghadapi situasi itu yang harus diajarkan. Bagaimana menghadapi teman yang begini, bagaimana menghadapi yang guru misalnya begitu, ustadz begini. Nah ini banyak kita obrolkan supaya masing-masing juga tahu, oh gitu mah ya, iya. Jadi nggak melulu bahwa hal yang mengecewakan itu jelek, enggak. Ya itu memang mungkin pelajaran buat kita juga, harus berusaha maksimal memperbaiki diri. Terus yang penting itu pikirannya positif. Nah itu positif itu. Kadang-kadang anak-anak tuh nggak gitu, positifnya itu digeser. Jadi kalau ada teman yang begini langsung
dia itu kok ngomel-ngomel aja. Ya, mungkin dia lagi ada masalah di rumah. Biasanya begitu. Ya kan, mungkin kamu habis berantem sama kakakmu bisa, terus nanti sama teman jadi bagaimana. Kesha mungkin tadi habis dimarahin mamanya di rumah, jadinya kalau di sekolah kok murung aja, diajak bicara kok susah, kok nggak enak. Nah mungkin tuh jadi terbawa. Nah ini sering-sering kita ajak diskusi, diajak curhat supaya mentalnya itu tetap nggak gampang down juga. Kita dukung lah supaya mereka tetap anak-anak ini tetap ngerasa aku tuh diperhatikan gitu ya. Saya sepakat dengan pendapatnya Bunda. Semangat ya, oke, sip. Jadi itu tuh harus kuat banget ya. Ya jadi terbawa terharu juga. Insya Allah ya. Pertanyaan selanjutnya Bunda. Sebagai seorang ibu yang selalu menjadi support system, apa harapan Bunda untuk anak-anak Bunda di masa depan? Harapan saya yang jelas sudah pasti, dan semua ibu itu pasti ingin ya anaknya sukses itu pasti. Terus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang soleh, yang soleha. Yang ketiga itu saya ingin anak-anak saya itu menjadi anak-anak yang bisa membawa manfaat untuk orang sekitarnya. Jadi ilmu atau apapun yang dipunya itu bisa sharing, bisa berbagi, membawa manfaat lah. Nggak sekedar dipendam sendiri, mungkin bisa dibagi dengan orang lain yang membutuhkan. Dan yang terakhir yang jelas nanti dengan orang tua mereka selalu ingat, mereka selalu ada mungkin ya kelak nanti. Jadi karena kan kita juga nggak selamanya orang tua ini berada di samping kalian. Tapi nggak tahu nanti tua nanti kan pasti kita juga butuh anak-anak juga di usia-usia yang ya sudah nenek kan, punya kakek nenek kan. Nah di situ kan pasti membutuhkan pendampingan ya. Iya, nggak bisa sendirian kan kalau kakek nenek. Nah itu harapannya begitu aja. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa pesan yang ingin Bunda bagikan kepada ibu-ibu lainnya yang mungkin sedang berjuang untuk menjadi support system yang baik untuk kepada anak-anaknya? Pesan ya, dari saya ini, versi saya untuk mama, untuk bunda-bunda yang di luar sana, menjadi ibu itu memang nggak mudah, tugas kita yang berat. Tapi kita harus selalu belajar. Jadi yang belajar bukan cuma anak-anak aja. Jadi ibu itu belajar mulai dari anak-anak itu lahir hingga ke depannya, hingga kalian dewasa itu ibu harus tetap belajar. Belajar apa? Belajar memahami kalian juga. Karena dunia kalian kan sudah berbeda dengan dunia kami ya. Jadi kita para ibu tuh juga harus tetap mengikuti tren apa sih sekarang, ya bener ya. Kalian ini sedang di masa apa, di era apa. Nah ini kadang-kadang yang suka kelewatan dari ibu-ibu itu begitu. Jadi menganggap bahwa untuk mengajar anak-anak, untuk mendidik anak-anak itu harus kayak cara yang seperti dulu. Ya bisa seperti itu atau enggak. Nah ini harapan saya kita belajar saling memahami lah. Karena kalau nggak saling memahami, pasti nanti nggak ada jalan temunya. Kita nggak bisa klik, misalnya begitu. Jadi nanti kalau Vesya misalnya nanti sudah besar, jadi juga harus tahu mama ini, oh Vesya ini ternyata begini, Riksa ini begini. Nah mamanya juga harus belajar memahami. Tante sendiri, saya sendiri juga begitu. Ternyata anak-anak saya itu lebih cenderung suka melakukan hal begini. Nah, bagaimana caranya ya kita harus belajar ikut memahami, mungkin ikut trennya boleh lah, ya ikut trennya ya, nggak apa-apa. Yang penting positif dan nggak membuat mereka itu menjadi
tidak bermanfaat, tidak ikut aturan, yang penting positif aja lah. Kalau saya mikirnya gitu aja, saling memahami, itu aja intinya begitu. Wah, pesan yang sungguh menginspirasi ya, Ves ya. Bener banget Rik, aku sampai terharu nih. Kalau begitu Bunda, terakhir sebelum kita mengakhiri diskusi kita, mohon beri kami motivasi agar kami bisa menjadi anak yang berbakti dan menghargai perjuangan seorang ibu. Oke, motivasi ya. Ini yang pertama sebetulnya paling saya ingin ingatkan, yaitu dahulukan adab ya. Dahulukan adab dimanapun kalian berada. Jadi ilmu itu nggak akan bisa diterapkan kalau kita tidak punya adab yang baik. Adab ke orang tua, adab ke guru, adab ke orang-orang yang lebih tua gitu ya. Dahulukan adab lah yang penting. Selanjutnya jangan lupa berikan pelukan untuk ibu, untuk mama, itu kasih tuh sesekali, seringkali juga nggak apa-apa. Jadi pelukan itu saya pernah baca ada penelitiannya, itu bisa menenangkan hati, bisa membuat kita itu yang tadinya merasa kayak deg-degan, itu sedih, itu bisa lebih tenang. Jadi nggak apa-apa, selama ibu masih ada, sering-seringlah dipeluk. Sebentar aja, mau berangkat sekolah, nanti ketemu pas di rumah dipeluk. Hai ma, hai bun, peluk aja nggak apa-apa. Terus kasih cipika-cipiki, kalau anak cowok nggak mau ya. Sering kan? Ya itu nggak apa-apa. Terus saja lakukan itu, tanpa perlu ada kata pembuka, kata penutup, lakukan aja. Dipeluk sebentar, 1 menit, cipika-cipiki sebentar, ma berangkat, bun berangkat, itu rasanya itu sudah seneng banget gitu loh. Terus apalagi nih kalau ditambah misalnya kalian ngasih kejutan-kejutan kecil, nggak perlu harus benda yang bernilai dengan nominal yang mahal, nggak. Kejutan kecil aja, mungkin waktu di hari spesialnya ulang tahun atau hari pernikahannya apa sama anniversary, bisa lakukan hal-hal yang sepele aja, nggak usah yang mewah, yang wah. Itu tuh sudah seneng banget. Dikasih surprise yang biasa-biasa gitu tuh sebetulnya sudah bahagia. Ibu itu bahagia banget dan merasa diperhatikan kayak gitu ya. Pelukan itu paling utama, pelukan. Jadi saya membiasakan anak-anak itu dipeluk, berangkat dipeluk, pulang dipeluk, karena itu ikatan emosionalnya juga kuat. Terus selain itu sebagai anak-anak kalian juga ini kewajiban ya, giat belajar, itu sudah pasti. Giat belajar, terus jangan lupa sama ibu itu jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan. Kalau kalian bisa itu dibantu, apapun itu, mas ini aku bantu, bun aku bantu. Walaupun yang dibantu itu nggak harus sesuatu pekerjaan yang berat, tapi dengan tawaran bantuan tuh itu rasanya sudah senang banget gitu loh. Walaupun yang dibantu itu sepele, iya yang dibantu, sini aku bantu, mama butuh apa sih, aku bantu, itu rasanya sudah senang banget gitu loh. Oh iya, ternyata anakku ini punya empati yang tinggi, gitu ya. Dan terakhir harapannya adalah bertemanlah dengan teman yang baik, yang positif, dan hindarilah hal-hal yang negatif dan berbau toksik lah, ya. Supaya bunda-bunda atau mama-mama di sana itu juga merasa bahwa ya anakku ini bertumbuh dan berkembang dengan baik, belajar dengan baik. Jadi apa yang diajarkan selama ini itu betul-betul sudah tertanam di kepala dan pikiran. Oke? Ya. Terima kasih Bunda sudah berbagi wawasan dan Sama-sama. motivasi untuk kami. Semoga Bunda selalu sehat dan kuat untuk menjadi best support system bagi keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diskusi kita dalam podcast episode
My Mom, My Support System sudah berakhir. Semoga apa yang sudah kita diskusikan hari ini bermanfaat. Terima kasih kepada Bunda Kartika yang sudah berkenan menjadi narasumber, dan terima kasih juga kepada sang pemimpin di rumah yang menyimak podcast hari ini. Kami, Lovesha dan Riksa, selaku host podcast hari ini, mohon maaf setulus-tulusnya. Sampai jumpa pada podcast SMP Al-Muslim dengan episode lainnya. Terima kasih Ibu, cinta dan doa kami untuk semua ibu di seluruh dunia. My Mom, My Support System. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.